menyampaikan tentang pengabdian kepada masyarakat internal untuk skema mandiri tentang screening bullying pada mahasiswa program studi D3 Keperawatan Politeknik Negeri Indramayu. Untuk pengabdian ini kami laksanakan ketuanya Ike Puspitaningrum, kemudian anggotanya adalah Sali Justinawati Suryatna dan Sukma Diani Putri. Jadi kasus bullying yang masih tinggi di Indonesia maupun di luar negeri yang sebanyak 41%-nya terjadi pada siswa yang sebagai korban, kemudian di usia yang golongan yang paling banyak mendapatkan perilaku tidak sopan ternyata paling tinggi adalah di usia atau generasi milenial yaitu 54%. Sehingga pada golongan milenial ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu kami mencoba melakukan screening pada mahasiswa di Polindra khususnya di keperawatan, apakah mereka pernah menjadi korban, pelaku atau saksi dari bullying. Nah, karena mengingat dampak dari korban bullying ini sangat banyak, yang bisa kita lihat di kampus salah satunya adalah menurunnya prestasi akademik. Jadi untuk luarannya nanti akan diinsertkan ke dalam produk bahan ajar untuk mata kuliah psikologi dan etika keperawatan sebagai usulan sub-pokok bahasan. Kemudian publikasi artikel dalam jurnal pengabdian masyarakat dan artikel di media sosial elektronik. Untuk tahapan dan alur pelaksanaan sudah kami laksanakan mulai dari penyusunan instrumen sampai dengan akhirnya men-screening dan melakukan analisa data. Kemudian hasil yang didapatkan kami bagi menjadi 3 bagian sebagai pelaku, korban, dan sebagai saksi atau pengamat dari bullying. Untuk pelaku ada 3 bagian, verbal, emosional, dan cyberbullying. Ini adalah persentase, jadi di Polindra ini, khususnya di prodi keperawatan, sebanyak 99% pernah mengalami atau melakukan bullying secara verbal. Kemudian untuk secara emosional juga pernah dilakukan sebanyak 88% sebagai pelaku. Kemudian cyberbullying juga pernah dilakukan oleh mahasiswa sebanyak 40%. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu sebagai korban juga dipilah menjadi verbal, emosional, dan cyberbullying. Nah, korban ini yang tinggi atau yang sering, jadi tinggi sedang rendah ini lebih ke seberapa sering mendapatkan perlakuan bullying verbal, emosional, maupun cyberbullying. Nah, alhamdulillahnya tidak ada yang terlalu tinggi, jadi di sini rata-rata 83-85% atau sedang. Kemudian untuk saksi atau pengamat dari bullying, kami pilih juga menjadi verbal, emosional, dan cyberbullying. Untuk persentasenya, untuk verbal mayoritas adalah dalam kategori sedang sebanyak 68%. Kemudian untuk emosional juga dalam kategori sedang 79%, dan untuk cyberbullying dalam kategori sedang sebanyak 84%. Kemudian untuk hasil secara keseluruhan, pelaku, korban, dan pengamat dari bullying ini mayoritas pada sedang. Untuk pelaku yaitu 84%, kemudian untuk kategori korban di kategori juga sedang 82%, untuk pengamat mayoritas pada kategori sedang yaitu 74%.
Demikian hasil dari screening yang kami lakukan. Untuk hasilnya, selanjutnya akan kami tindak lanjuti untuk beberapa hal yang mungkin datanya tidak bisa kami sampaikan secara personal di dalam presentasi ini, tetapi nanti akan kami tindak lanjuti untuk kami laporkan kepada Satgas yang sudah ada di Polindra. Terima kasih untuk kesempatannya presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.